Maju terus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Selesai? Beberapa pertemuan lalu, kamu sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi, yang antara lain bunyi bisa merambat, bunyi bisa dipantulkan, dan bunyi bisa menyerap. Bunyi bisa dipantulkan karena bunyi tersebut mengenai permukaan benda yang keras, seperti kayu, kaca, dan juga batu. Dan bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi atau mengenai benda yang permukaannya keras. Sedangkan bunyi dapat diserap apabila mengenai permukaan benda yang lunak, misalnya karet, karpet, busa, dan kain wol. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Dan yang ketiga, gema. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebihnya. Misalnya ketika kamu sedang berbicara di dalam kamar atau kamar mandi, dan bunyi kereta api ketika berada di dalam terowongan. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul antara 10 sampai 20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contoh gaung bisa kalian dengarkan ketika kalian berada di dalam gedung pertunjukan, gedung pertemuan, gedung bioskop, atau studio rekaman. Untuk menghindari terjadinya gaung di dalam gedung-gedung tersebut harus dilapisi dengan bahan-bahan peredam suara. Seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, bahan peredam suara misalnya ada karpet, ada busa, dan juga kain wol. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan bunyi pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di dalam gua, lembah, lereng gunung, dan bukit yang jaraknya sangat jauh serta permukaannya keras dan juga rapat. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui ikan-ikan yang berada di dalam laut. Nah, tadi sedikit materi pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kalian coba kegiatan 2 yang ada di dalam modul halaman 20. Kalian bisa melakukan percobaan bersama orang tua kalian, ayah, ibu, atau bisa juga bersama kakak atau saudara yang lainnya. Nah, itulah anak pelajaran kita pada pagi hari ini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan kepada guru atau wali kelas kalian ya. Kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Min 1 Banyumas.